sebagian orang cenderung mau melebih-lebihkan tantangan atau bahkan kadang-kadang terlalu cepat menyerah. Baru keluar dari kamar, terbentur pintu, sudah merasa pusing dan tidak bisa bekerja. Baru 1 kali lamaran kerjanya ditolak, sudah merasa rendah diri, merasa tidak berguna. Baru ditegur agak keras karena tidak disiplin, sudah bersikap antipati terhadap orang yang menegurnya. Saudara-saudari, kalau kita juga pernah bereaksi demikian, suatu saat mentalitas itu akan menjadi sikap minimalistis. Artinya, kita hanya menjalani kehidupan dan pekerjaan kita atau tugas-tugas kita, tetapi tidak pernah berpikir untuk lebih dari yang sudah kita lakukan. Kecenderungan melakukan yang minimal akan suatu saat menjadi sikap yang keliru, sikap yang dianggap seakan-akan mengungkapkan pasrah dan rendah hati. Padahal sikap itu harus dikritik karena mungkin terlalu cepat menyerah dan merasa terpuruk. Saudara-saudari, pasrah tidak sama dengan menyerah. Percaya dalam kehidupan iman lebih berarti tetap berusaha dengan sepenuh hati. Dan di situ kita menemukan semangat iman yang tumbuh dalam hati kita karena Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Dialah Allah yang menjaga dan menyertai supaya kita tetap percaya dan berjuang. Perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini mungkin memang pernah terjadi pada masa itu. Tetapi di sini Yesus memperlihatkan suatu kontras yang mengantar kita pada keyakinan akan penyertaan Allah. Kontras itu ialah antara seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan seorang janda yang mewakili kelompok paling lemah di masyarakat. Yesus melampaui dugaan banyak orang ketika menceritakan perumpamaan ini. Dikisahkan, meskipun tidak takut kepada Allah, hakim itu justru takut pada sosok yang dianggap paling lemah di masyarakat. Aneh, hakim itu takut pada seorang janda. Kalau didengar sekilas ini tidak masuk akal. Tetapi kalau direnungkan baik-baik, perumpamaan ini menyingkapkan keadilan di dunia, tapi dari sudut pandang Allah. Yesus memakai kisah itu untuk mengajar tentang bagaimana seharusnya beriman, tapi disertai dengan perjuangan. Kegigihan janda itu harus sampai pada kepercayaan bahwa Allah bekerja juga dalam hati seorang hakim yang menolak dia. Allah juga menyertai janda itu untuk tetap tekun dalam imannya dan sampai-sampai ketekunannya itu bisa membuat seorang hakim takut kepadanya. Terlalu cepat menyerah memang akan melemahkan iman kita. Dan akhirnya Yesus menantang banyak orang pada masa itu dan juga sekarang dengan sebuah pertanyaan. Jika Anak Manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Saudara-saudari, pertanyaan Yesus itu sangat tepat untuk merenungkan kebersamaan iman kita di zaman sekarang. Apa yang membedakan antara seorang yang beriman dengan berjuang dan seseorang yang sikapnya minimalistis? Yang terakhir ini seringkali mengatakan, ya sudahlah, atau ya mau apa lagi, atau
pokoknya saya sudah berusaha. Kata-kata itu bisa membuat iman kita menjadi suam-suam kuku. Tampaknya kita rajin, tampaknya aktif dalam kegiatan rohani. Tetapi di lubuk hati kita merasa sudah cukup segitu saja. Padahal daya juang itu diukur ketika orang mau melakukan sesuatu yang lebih dari yang sekarang dilakukan. Kadang-kadang ini berarti bahwa kita mengusahakan apa yang masih bisa kita lakukan, yang mungkin seringkali kita hindari. Contoh sederhana ialah inisiatif untuk menawarkan bantuan, inisiatif memberi kesempatan, inisiatif untuk mulai berkomunikasi lagi, inisiatif untuk mendukung orang lain. Semua ini masih bisa kita lakukan, tapi sayangnya tidak selalu terjadi. Bagian dari kitab Keluaran yang adalah bacaan pertama hari ini menunjukkan usaha dari Musa, Harun, dan Hur untuk mendukung Israel ketika berperang melawan orang Amalek. Tuhan menyertai orang Israel, tetapi mereka pun harus berjuang dan harus saling mendukung di antara mereka. Penyertaan Tuhan itu dimohon bukan untuk menggantikan usaha manusia, atau mungkin untuk menyelesaikan sebuah persoalan dengan cara yang ajaib. Masalahnya seringkali di pihak kita, karena kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, lalu kita sendiri menyerah di hadapan persoalan. Saudara-saudari, seperti yang diajarkan Yesus, perjuangan kita bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain dan untuk semua orang. Kegigihan seorang janda bisa memicu perasaan takut dalam diri seorang hakim, dan itu pun adalah pertobatan. Hari ini kita diingatkan untuk tidak mudah menyerah dan bersikap minimalistis. Selalu ada usaha yang masih bisa kita lakukan, dan itu kita lakukan dalam kebersamaan dengan orang lain. Mari kita belajar untuk percaya bahwa Roh Kudus bekerja juga dalam diri orang lain yang mungkin tidak suka pada kita, yang mungkin membenci kita. Roh Kudus punya cara yang mengagumkan untuk mengubah hati siapapun, sehingga keadilan bisa terwujud dalam kebersamaan kita. Iman kita sendiri harus disertai perjuangan, mulai dari melakukan hal-hal yang selama ini kita hindari, yaitu berinisiatif. Percayalah, kita tidak sendirian, karena Roh Kudus berjalan dan memegang tangan kita.